Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irma Sari Permata, SE MM CIIM. Kali ini kami akan membahas materi mengenai matriks dalam analisis input-output. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Maharani Alzara Putri dengan NPM 12242100044. Perkenalkan, saya Melanie Septiana Putri dengan NPM 12241200049. Perkenalkan, nama saya Rodina Tasya Adianti dengan NPM 122410045. Perkenalkan, nama saya Meisha Nur Andrianti dengan NPM 12242200048. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan definisi input-output. Analisa input-output adalah bentuk analisis ekonomi yang didasarkan pada saling ketergantungan antara sektor-sektor ekonomi. Metode ini paling sering digunakan untuk memperkirakan dampak guncangan ekonomi positif atau negatif dan menganalisis efek berantai di seluruh perekonomian. Jadi analisis input-output ini ditemukan oleh Profesor Wasili Leontief. Selanjutnya, konsep dasar analisis input-output. Yang pertama, input suatu sektor didapatkan dengan cara membeli bahan baku dari sektor-sektor lainnya, dari rumah tangga seperti dalam bentuk jasa tenaga kerja. Lalu pemerintah, misalnya dalam bentuk pembayaran pajak tidak langsung. Lalu penyusutan, surplus usaha, serta impor. Yang kedua, input suatu sektor akan didistribusikan dengan jalan dijual kepada sektor-sektor lainnya dan untuk memenuhi permintaan akhir, baik yang berasal dari rumah tangga, pemerintah, investasi, maupun permintaan ekspor. Lalu yang ketiga, hubungan antara input dengan output adalah linear. Lalu yang keempat, struktur perekonomian tersusun dari berbagai sektor atau industri yang satu sama lain berinteraksi melalui transaksi jual-beli. Dan yang terakhir, analisis model dilakukan pada kurun waktu tertentu, biasanya tuh setahun, di mana akan selalu didapat identitas bahwa total input sama dengan total output. Matriks transaksi. Langkah awal dalam analisis input-output adalah menyusun tabel yang berisi keterangan-keterangan tentang output suatu sektor terdistribusi ke sektor. Dalam menyusun tabel input-output, tabel transaksi diperlukan sebuah informasi yang berisi tentang yang pertama, total keluaran yaitu output dari semua sektor ditunjukkan oleh X1 sampai dengan Xn. Dan yang kedua, total permintaan akhir dari seluruh sektor ditunjukkan oleh F1 sampai dengan Fn. Dan yang ketiga, total masukan input primer atau nilai tambah dari setiap sektor ditunjukkan oleh V1 sampai dengan Vn. Dan ini adalah bentuk umum tabel transaksi matriks input-output. Dan di sebelah sini adalah total keluaran output ditaruh. Dan di sini total permintaan akhir yang ditaruh. Dan ini adalah nilai tambah di bawah sebelah sini. Selanjutnya ini matriks teknologi. Nilai masing-masing unsur dalam matriks transaksi tersebut dibagi terhadap nilai jumlah baris diperoleh koefisien input. Koefisien input sama dengan A. A ini sama dengan IJ di mana IJ sama dengan IJ dibagi XJ. Contoh tabel input dan output untuk dua sektor yaitu pertanian dan industri. Berdasarkan dari tabel itu, kita bisa dapat matriks teknologinya yaitu A sama dengan 4/10, 5/10, 5/20, 10/20 sama dengan hasilnya bisa diperkecil yaitu 2/5, 1/2, 1/4, 1/2. Dalam analisis input-output, ini yang selalu ditanyakan adalah berapa jumlah output yang harus disediakan oleh setiap produsen atau sektor bila permintaan akhirnya berubah. Dan ini adalah rumusnya. X sama dengan buka kurung, I dikurangi A, tutup kurung, dikurangi 1 dikali U. I ini sama dengan matriks identitas, A-nya matriks teknologi, U-nya permintaan akhir baru, X-nya total output. Contoh, hitunglah output total masing-masing sektor dan nilai tambahnya jika ditargetkan permintaan akhir terhadap sektor pertanian 3 dan 4 untuk sektor industri. Susun matriks transaksi yang baru. X sama dengan dalam kurung I min A tutup kurung kuadrat U. X sama dengan 1001 tutup kurung min
dalam kurung 2/5, 1/4, 1/2, 1/2 tutup kurung kuadrat dikali dalam kurung 3/4. X sama dengan buka kurung 3/5 min 1/4 min 1/2, 1/2 tutup kurung kuadrat kali dalam kurung 3/4. X sama dengan 1/3/10 min 1/8 dalam kurung 1/2, 1/4, 1/2, 3/5 tutup kurung dikali dalam kurung 3/4. X sama dengan 1/24/80 kurang 10/80 dikali dalam kurung 1/2, 1/4, 1/2, 3/5 dikali dalam kurung 3/4. X sama dengan 1/14/80 dikali 1/2, 1/4, 1/2, 3/5 dikali dalam kurung 3/4. X sama dengan 80/14 dalam kurung 1/2, 1/4, 1/2, 3/5 dikali dalam kurung 3/4. X sama dengan 80/28, 20/56, 80/28, 240/70 dalam kurung dikali 3/4. X sama dengan dalam kurung 80/28 dikali 3 tambah 80/56 kali 4, 80/28 min 3 ditambah 240/70 kali 4 sama dengan 14,29, 22,29. Jadi matrik transaksi yang baru adalah sektor pertanian bagian pertanian 2/5 kali 14,29 sama dengan 5,72. Dalam pertanian bagian industri 1/4 kali 22,29 sama dengan 5,57. Permintaan akhir pertanian 3. Total output pertanian 14,3. Sektor industri bagian pertanian 1/2 kali 14,29 sama dengan 7,15. Bagian industri 1/2 dikali 22,29 sama dengan 11,15. Permintaan akhir industri 4. Total output industri 22,3. Nilai tambah pertanian 1/10 kali 14,29 sama dengan 1,43. Nilai tambah industri 5/20 kali 22,29 sama dengan 5,57. Nilai tambah permintaan akhir 0. Nilai tambah total output 7. Total input pertanian 14,3. Total input industri 22,3. Total input permintaan akhir 7. Total input total output 43,6. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal. Pada suatu perekonomian hipotesis terdapat dua jenis industri A dan B yang terlihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, total output pada sektor B 800, input pada sektor B itu sendiri 360, input pada sektor A 320, dan permintaan akhir 120. Nilai tambah pada sektor A 180, sedangkan B 90, permintaan akhirnya 270. Pada soal pertama, tentukan matriks koefisien input. Dengan rumus, input pada sektor A dan B dibagi dengan output pada sektor A dan B. Matriks ini menggunakan ordo 2 kali 2 karena memiliki dua sektor. Kita misalkan dengan A. A sama dengan 500 per 1000, 320 per 1000. Selanjutnya memasukkan input per output pada sektor B. 350 per 800, 360 per 800. Setelah itu, kita perkecil menjadi 1/2, 8/25, 7/16, 9/20. Kita sudah menemukan matriks koefisien input. Soal selanjutnya, tentukan matriks Leontief. Matriks Leontief menggunakan matriks identitas lalu dikurangi dengan
koefisien input tadi. Matriks identitas ordo 2x2 itu 1, 0, 0, 1. Kita lambangkan dengan L. 1, 0, 0, 1 dikurangi dengan koefisien matriks input tadi, 1/2, 7/16, 8/25, 9/20. 0 dikurangi 7/16 menjadi minus 7/16, dan 0 dikurangi 8/25 menjadi minus 8/25. Lalu 1 dikurangi 1/2 sama dengan 1/2. 1 dikurangi 9/20 sama dengan 11/20. Kita sudah menentukan matriks Leontief-nya. Soal ketiga, tentukan matriks Leontief inverse. Dengan rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin A. A sama dengan matriks Leontief yang sudah tadi kita dapat. Lalu kita mencari determinan A. A sama dengan A, B, C, D. Rumusnya menjadi AD dikurangi dengan BC. Determinan A sama dengan 1/2 dikali dengan 11/20, lalu dikurangi min 7/16 dikali min 8/25. Sama dengan 11/40 dikurangi 56/400. Hasilnya menjadi 54/400. Selanjutnya kita mencari adjoin A. A dan D berpindah tempat, sedangkan B dan C menjadi minus. Sama dengan karena D dan A dibalik, jadi 11/20, 7/16, 8/25, 1/2. Lalu kita masukkan ke rumus inverse tadi. A inverse sama dengan 1/54/400 dikali dengan adjoin. Ternyata 54/400 masih bisa diperkecil menjadi 27/200. 1/27/200 menjadi 200/27 dikali dengan 11/20, 8/25, 7/16, dan 1/2. Sama dengan 110/27, 1400/32, 64/27, 100/27. Kita sudah mendapatkan hasil dari matriks Leontief.
Soal terakhir, tentukan sektor output pada seluruh perekonomian apabila permintaan akhir berubah menjadi 200 untuk A dan 100 untuk B. Dapat kita lihat di tabel, permintaan akhir pada sektor A itu 150, lalu di soal menjadi 200, sedangkan permintaan akhir pada sektor B itu 120, di soal menjadi 100. Berarti permintaan akhir sektor A dan B mengalami kenaikan dan penurunan. Jadi kita ingin mengetahui berapa sih total outputnya jika sektor A dan B mengalami kenaikan dan penurunan. Menggunakan rumus X sama dengan I dikurangi A inverse dikali dengan D. D adalah perubahan pada permintaan akhir, yaitu 200 dan 100. Sama dengan hasil dari matriks relatif inverse dikali dengan perubahan pada permintaan akhir, yaitu 110 per 27, 1400 per 32, 64 per 27, 100 per 27, dikali 200 dan 100. Matriks relatif inverse dengan order 2 kali 2, sedangkan perubahan pada permintaan akhir itu 2 kali 1. Hasilnya menggunakan matriks 2 kali 1, lalu kita misalkan dengan X11 dengan X21. X11 sama dengan 110 per 27 dikali dengan 200 ditambah 1400 per 32 dikali dengan 100 sama dengan 1138,88. Selanjutnya X21 sama dengan 64 per 27 dikali 200 ditambah 100 per 27 dikali dengan 100 sama dengan 849,44. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari total output jika permintaan akhirnya berubah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai matriks dalam analisis input-output. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.